semua, baik yang berada di gedung gereja dan yang berada di rumah. Baiklah, kita akan bersama-sama sedang beribadah sore hari ini. Olehnya itu, pada hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Proponen Christina Leni, SPH, dan yang berketepatan ibadah hari ini adalah Ibu Maria Sea yang ada bersama kita di gedung gereja, dan Ibu atau Oma Marta Sitompul yang ada di rumah. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan untuk menerima ibadah pada sore hari ini. Baik ibu-ibu yang ada di gedung gereja dan yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita. Kita mulai dengan menyanyikan bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananku, tetaplah padat setia. Ini cakrawala akan terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan, bagai tugas persekutuan sejati. Persekutuan wanita gereja Toraja, teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panci Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih. Pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panci Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih. Jayalah selalu, PWGT jayalah, Sebelum meneruskan ibadah kita sekali lagi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 97, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Dia
rumah yang sedia, Engkau anugerahi kami sekalian, semua yang berpengasihan. Berilahu wajah-Mu yang tak bercahaya, buatkan percaya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah PWGT pada sore hari ini, itulah datangnya dari pihak Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian. Silakan duduk. Tiba saatnya kedua ibu kekasih akan menyampaikan kesaksiannya. Kedua ibu kekasih, Ibu Marta Sitompul dan Ibu Maria Sea, kami persilakan. Yang pertama adalah Ibu Maria Sea, saya persilakan. Terima kasih. Shalom. Ingin kesaksian kami, ya kami sekeluarga dalam keadaan sehat semua. Mungkin itu saja untuk doa syafaat saya sudah berikan kepada Ibu Proponen. Terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih. Semuanya sudah disampaikan untuk nanti kita doakan bersama-sama dalam doa syafaat. Terima kasih Ibu Maria. Kemudian yang selanjutnya adalah saya persilakan kepada Oma atau Ibu kekasih Ibu Marta yang ada di rumah. Saya persilakan. Nggak ada dalam ruangan. Nggak. Oh ya, tadi sudah ada pokok doa yang disampaikan sama Ibu Proponen. Nanti kita dukung bersama-sama di dalam doa syafaat. Baik, ibu-ibu yang sama dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama bermazmur. Kita bermazmur dari Mazmur 104 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-35. Mazmur 104 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-35. Kita baca secara responsorial. Saya yang akan membacakan kalimat yang bertabulasi keluar dan ibu-ibu sekalian membacakan kalimat yang bertabulasi ke dalam. Firman Tuhan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau. Supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta.
dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatan-Nya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Kita merekoni dari nyanyian Mazmur 105 ayat 1. Ucap syukur dan puji-Tuhan dengan sembahyang dan berdoa dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang saat ini mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing, kita akan menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kepadamu Tuhan segala pujian dan syukur kami persembahkan, oleh karena kami sungguh menikmati kehidupan anugerah Tuhan, secara khusus persekutuan PWGT yang boleh kami lakukan pada sore hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, firman-Mu tersedia bagi kami untuk kami baca dan renungkan bersama-sama. Kuasai hati dan pemikiran kami Tuhan, baik kami yang mengikuti ibadah dalam gedung gereja ini, maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui virtual Zoom. Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami boleh fokus pada firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Hamba-Mu yang Engkau pakai pada sore hari ini, biarlah hamba-Mu ini berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan diberitakan pada sore ini boleh kami pahami dengan baik, dan kami boleh memaknai hikmat Allah yang sungguh-sungguh berkuasa dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Sore ini, firman Tuhan yang akan kita baca telah saya pilih dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Korintus. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara,
Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya dengan roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikian firman Tuhan. Kita selalu dikatakan berbahagia ketika firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, lalu kita berlakukan sebagai penuntun dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita boleh menikmati persekutuan dalam ibadah PWGT, baik yang dilakukan secara tatap muka oleh beberapa ibu-ibu yang ada dalam gedung gereja, dan juga pengurus, dan bersama ibu-ibu yang saat ini dengan setia mengikuti ibadah dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Dari bacaan ini, ibu-ibu, tema yang akan menjadi perenungan kita bersama adalah bergantung pada hikmat Allah. Bergantung pada hikmat Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sore ini dalam ibadah ini saya memilih sebuah bacaan yang menceritakan mengenai hikmat Allah dan bagaimana kita bisa mengerti dan memahami hikmat Allah itu dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita, apakah kita bisa bertanya kepada Tuhan tentang rencana Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita bisa bertanya kepada Tuhan, oh Tuhan, apa sih rencanamu bagi kami? Itu pertanyaan yang bisa kita renungkan nantinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang hikmat, hikmat bukan hanya pengetahuan, tetapi hikmat juga adalah sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman, melalui kemampuan membaca situasi, dan juga diikuti oleh tindakan yang tepat. Itu hikmat yang sesungguhnya.
Hikmat adalah sesuatu yang diminta oleh Salomo. Kalau kita mengingat kembali cerita Salomo, ketika ia meminta sesuatu kepada Tuhan, apa yang dia minta? Yang dia minta adalah hikmat. Hikmat adalah sesuatu yang diminta oleh Salomo ketika dia diperbolehkan oleh Allah untuk meminta sesuatu daripada Allah. Hikmat adalah skill yang tidak dikuasai oleh semua orang. Jadi tidak semua orang mampu berhikmat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada sore hari ini, ada sesuatu perdebatan yang terjadi dalam jemaat di Korintus. Yang mereka debatkan adalah masalah hikmat ini. Dan masalah hikmat ini, selain mereka perdebatkan, ini juga lah yang menjadi masalah sehingga jemaat di Korintus terpecah. Mereka juga mengalami konflik. Karena terpecah, akhirnya mereka berkonflik mengenai golongan jemaat manakah di antara mereka yang lebih benar dan lebih berhikmat. Mereka mulai mencari siapa yang benar, siapa yang berhikmat di antara jemaat yang ada di Korintus. Mereka juga berdebat antara golongan Yahudi dan golongan Yunani yang menjadi Kristen. Pada waktu itu, menurut orang Yahudi, mereka lah golongan yang paling berhikmat, lebih berhikmat daripada orang Yunani, karena mereka mengatakan bahwa mereka adalah bangsa pilihan, orang Yahudi. Namun melalui surat ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus hadir dalam penulisan surat ini dengan sebuah tujuan. Ada tujuan yang ingin Paulus capai dengan menulis surat ini. Tujuannya adalah untuk menasehati jemaat yang ada di Korintus bahwa manusia itu sesungguhnya dipanggil oleh Allah bukan karena hikmat yang berdasarkan ukuran manusia saja. Paulus juga mengingatkan mereka bahwa apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dalam dunia ini dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa, ibu-ibu? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang akan memegahkan diri di hadapan Allah. Karena bagi Allah, di hadapan Allah, semua manusia itu sama. Kita bisa lihat itu dalam 1 Korintus pasal 1, ayat 28 hingga 29. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat dalam kehidupan manusia, sebenarnya ketika terjadi perpecahan, dalam menentukan siapa yang lebih berhikmat, itu sebenarnya sudah berlawanan dengan hikmat itu sendiri. Karena untuk mengetahui berhikmat tidak perlu berpecah, tidak perlu berkonflik. Yang seharusnya kedua kelompok yang mengaku memiliki hikmat itu mampu melihat bahwa pertengkaran justrulah akan menunjukkan kurangnya hikmat. Itu yang harusnya dipahami oleh jemaat di Korintus. Pertengkaran seperti ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata bukan hanya terjadi di jemaat Korintus, tetapi juga terjadi pada jemaat yang hidup pada masa kini. Sampai saat ini, pertengkaran siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang lebih berpengetahuan, siapa yang lebih berhikmat, ada dalam kehidupan kita masa kini. Kita bisa saksikan dan lihat secara langsung
di sekeliling kita. Jangankan di sekeliling kita, dalam rumah kita, dalam keluarga kita pun terjadi konflik karena ingin mempertahankan siapa yang benar, siapa yang tidak, siapa yang lebih berhikmat, siapa yang lebih di atas, dan sebagainya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui surat ini, selain jemaat di Korintus, Paulus juga ingin menasehatkan jemaat yang hidup pada masa kini. Paulus memperingatkan melalui suratnya pada sore hari ini, ataupun kepada siapa saja yang mempunyai masalah konflik tentang perbedaan siapa yang lebih di atas, siapa yang lebih berpengetahuan, siapa yang lebih berhikmat, ada nasihat Rasul Paulus dalam surat ini. Rasul Paulus mau mengajarkan setiap orang ketika punya konflik tentang perbedaan hikmat, hendaklah kita berserah kepada Allah dan kemudian membiarkan hikmat Allah itu mengambil alih dan berkuasa pada hidup kita. Bukanlah hikmat manusia. Itu nasihat Rasul Paulus yang ingin disampaikan oleh jemaat kepada jemaat di Korintus dan juga kepada jemaat yang hidup pada masa kini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hikmat manusia tidak akan berarti jika dibandingkan dengan hikmat yang asalnya daripada Allah. Hikmat manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan hikmat Allah. Olehnya itu, Rasul Paulus sekali lagi mau menegaskan, mau mengingatkan dan mau menegur jemaat di Korintus bahwa hendaklah hikmat Allah itu yang berkuasa dalam kehidupan. Rasul Paulus juga menekankan bahwa dia mengambil pembelajaran dari dirinya sendiri. Bahwa dia datang dalam kehidupan jemaat di Korintus bukan karena dia berhikmat. Bukan karena dia lebih pandai. Bukan karena dia lebih tahu dari jemaat di Korintus lalu dia hadir. Tetapi dia hadir di jemaat Korintus itu karena keyakinan akan kekuatan roh Allah. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia itu sendiri, tetapi pada kekuatan Allah. Itu dia jelaskan dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 4 hingga ayat yang kelima bacaan kita. Intinya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus yang kita baca pada sore hari ini menginginkan kita untuk sepenuhnya bergantung kepada kekuatan Allah, bukan kekuatan kita manusia. Karena di mata Allah kita tidak ada apa-apanya. Kita adalah manusia yang lemah. Sepintar apapun kita, berhikmat apapun kita, ya, walaupun kita mengetahui banyak hal lebih daripada orang lain, maka di hadapan Allah itu kita sama. Kita adalah manusia yang lemah, manusia yang butuh dikasihani oleh Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia bukanlah karena seseorang itu lebih berhikmat dari yang lain. Ya. Sekali lagi, konflik atau pertengkaran atau perselisihan yang terjadi dalam kehidupan manusia bukan semata-mata karena seseorang itu lebih berhikmat dari yang lain, lebih pintar dari yang lain. Hikmat setiap orang bisa berbeda-beda, ya. Konflik yang terjadi ketika orang yang berhikmat merasa dirinya lebih dekat dari Allah atau lebih berguna bagi Allah, kemudian memandang rendah orang lain yang dianggap tidak berhikmat. Itu sebenarnya yang membuat biasanya konflik itu terjadi dalam kehidupan manusia. Karena keegoisan manusia sendiri merasa ia lebih dekat dengan Allah, merasa dia yang lebih dari orang lain,
lebih berharga dibandingkan orang lain, sehingga ia menonjolkan dirinya dengan apa yang dia miliki. Hal ini akan terjadi ketika kita mengandalkan hikmat manusia. Konflik itu akan terjadi, pertikaian, percekcokan itu akan terjadi ketika dalam diri kita lebih mengutamakan akan hikmat kita sendiri, meremehkan akan keberadaan orang lain, bahkan tidak melihat apa yang menjadi kemampuan orang lain. Itu yang biasa terjadi, yang membuat manusia itu berselisih, membuat manusia itu berkonflik. Padahal kalau mau sadar, perbedaan itu sebenarnya indah. Ketika kita betul-betul memaknai sebuah perbedaan itu dengan baik, tanpa melihat dan memandang rendah orang lain. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika manusia mengandalkan hikmatnya sendiri, kemudian menyamakan hikmatnya itu dengan hikmat Allah, maka manusia akan menjadi sesat dan bisa menyesatkan orang lain. Bahaya. Ini yang bahaya. Makanya biasa timbul ajaran-ajaran yang mengatakan, wah ini ajaran Allah. Ini seperti ini yang Allah ajarkan kepada kita. Kalau kita tidak berhikmat, tidak melihat seperti apa itu, tidak melihat dan mengetahui seperti apa itu hikmat Allah, maka kita juga bisa sesat dan bisa menyesatkan orang lain. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menjadi tidak percaya kepada Allah karena buat mereka penderitaan adalah sesuatu yang konyol. Kalau memang Allah ada, Allah adalah baik dan pengasih, kenapa Allah membiarkan penderitaan itu terjadi kepada orang-orang yang dikasihinya? Nah, ini yang biasa membutahkan iman percaya kita. Ketika kita mulai berada dalam kesusahan, berada dalam penderitaan, seringkali mulai muncul dalam hati kita mengatakan, di mana Allah? Kenapa hidup saya selalu menderita? Kenapa keluarga saya selalu sengsara? Apakah Allah betul-betul ada atau tidak? Dan kalau Allah ada, kenapa hidup saya seperti ini, sengsara terus? Itulah yang membuat mata iman orang Kristen atau orang yang percaya biasa, tidak melihat lagi adanya hikmat Allah dalam kehidupannya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita hari ini, kita mau belajar bahwa dalam kehidupan kita, orang yang percaya, hendaklah kita lebih mengutamakan hikmat Allah dibandingkan hikmat kita manusia. Karena hikmat manusia akan menghalangi kita melihat rencana Allah yang memang tidak bisa kita mengerti selain dengan iman kita. Hikmat manusia akan menghalangi kita melihat penyertaan Allah yang luar biasa, yang kita terima, yang kita alami dalam hidup kita. Ketika kita lebih mementingkan hikmat manusia itu, lebih mementingkan keegoisan diri kita dibandingkan membiarkan hikmat Allah itu berkuasa pada diri kita. Kalau begitu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita juga, apa pesan Paulus bagi kehidupan kita? Paulus berpesan kepada kita
selaku jemaat Tuhan yang hidup pada masa kini yang pertama. Marilah kita bergantung kepada kekuatan Allah dan bukan pada hikmat kita manusia. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa membiarkan hikmat Allah itu menguasai diri kita? Kira-kira bagaimana? Supaya kita sadar bahwa oh, inilah hikmat Allah, inilah yang Allah hendak terjadi dalam kehidupan saya. Berserah kepada Tuhan. Apapun kondisi kehidupan kita, suka duka, harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Terus membuka diri untuk terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, selaku ibu-ibu tentu banyak tugas dan tanggung jawab yang diemban kepada kita masing-masing. Belum tugas di rumah, belum tugas terhadap anak-anak, tugas sebagai seorang istri. Ada banyak tugas yang diperhadapkan kepada kita. Ya, ketika kita mengalami kesulitan, mari kita membuka diri untuk berserah kepada Tuhan. Memohon Tuhan supaya selalu menuntun kehidupan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Yang kedua, Paulus mengungkapkan logika seperti ini. Kita hanya bisa menerima hikmat Allah ketika kita menerima roh Allah untuk masuk dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih mengetahui hikmat Allah selain roh Allah sendiri. Karena itu, undanglah roh Allah itu masuk ke dalam hidup kita untuk berkuasa dalam hidup kita. Dan kita juga membutuhkan latihan untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mendengar membutuhkan keterampilan khusus, ya. Mendengar membutuhkan keterampilan khusus. Biasa kita mendengar, oh iya, waktunya ibadah, oh iya, waktunya ini hari Minggu, waktunya beribadah di gereja. Oh, karena ada pekerjaan lain, minggu depan itu ibadah. Jadi ada banyak hal yang seringkali membuat kita tidak fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki. Rasul Paulus menasihati kita untuk fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa itulah hikmat Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hikmat atau bukan karena kepandaian dan kelebihan yang kita miliki. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dunia ini penuh dengan berbagai macam kehidupan gejolak, tantangan bagi kita ibu-ibu. Mari kita melihat semuanya itu dengan mata iman kita, supaya kita mampu melewati segala pergumulan kehidupan kita, selaku ibu-ibu dalam tugas tanggung jawab kita, dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Ya, sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Proponen pada sore hari ini, di mana firman Tuhan mengingatkan kita melalui pesan Paulus pada waktu itu kepada jemaatnya dan jemaatnya masa kini, bahwa hendaklah hikmat Tuhan yang berada di dalam diri kita, bukan hikmat duniawi. Baik, kita akan masuk di dalam persembahan.
kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu nats dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita memberikan tanda ucapan syukur sambil diiringi dengan nyanyian NKB 196. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Tadi kedua ibu kekasih sudah menyampaikan pokok doanya yang akan kita doakan bersama dalam doa syafaat ini, yaitu Ibu Maria Sea dan Ibu Marta Sitompul. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan Allah, kami datang tunduk di hadapan-Mu, membawa seluruh hidup dan kehidupan anugerah Tuhan, dan kami juga bersyukur oleh karena perkenan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh melakukan ibadah PWGT pada sore hari ini secara online dan juga secara tatap muka. Dan kami boleh bersyukur, boleh ibu-ibu boleh mengikuti dengan baik dan boleh menikmati persekutuan yang indah pada sore hari ini. Dalam ibadah kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih firman-Mu boleh terdengar dalam persekutuan kami pada sore hari ini yang mengajarkan kami untuk lebih mengenal hikmat Allah dibanding hikmat kami manusia. Firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu membuka hati kami untuk dikuasai oleh hikmat Allah dan bukan hikmat kami manusia. Sebagai manusia, ya Allah, kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan dalam memahami firman-Mu ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini, terlebih bagaimana kami mewujud nyatakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami selaku ibu-ibu yang senantiasa mengemban tugas dan pekerjaan kami masing-masing sebagai ibu-ibu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kuasai kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami
sebagai ibu-ibu yang selalu melaksanakan tugas dengan baik dan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam ibadah kami juga, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Tuhan masih melayakkan kami untuk memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kami atas berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Berkati persembahan yang kami berikan, sehingga boleh digunakan dalam pelayanan kami di jemaat di tempat ini, secara khusus PWGT. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dalam menikmati berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan masing-masing kami. Sehingga berkat Tuhan ini kami pergunakan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa kami di sorga, dalam syafaat ini kami boleh bersyukur dan bersuka cita bersama dengan kedua ibu kekasih kami, Ibu Maria Sea dan Ibu Marta Sitompul. Karena perkenan Tuhan, mereka bersuka cita menerima kebaktian PWGT ini yang dilakukan, dipusatkan di gedung gereja. Ibu Maria Sea yang boleh hadir bersama-sama dengan kami, sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memelihara kehidupan mereka, sehingga Ibu Maria Sea bersama dengan keluarga sungguh merasakan akan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka semua boleh berada dalam keadaan yang sehat. Berdoa bagi Bapak rumah tangga yang saat ini terus berusaha untuk mencari pekerjaan yang layak bagi dirinya sebagai kepala keluarga. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat usaha umatnya. Secara khusus Bapak kekasih yang terus berupaya untuk mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati, membuka jalan, sehingga Bapak kekasih boleh memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Berdoa bagi tugas tanggung jawab sehari-hari dari Ibu kekasih dan juga Bapak kekasih sebagai keluarga Allah dalam tugas tanggung jawab di rumah sebagai seorang suami, sebagai seorang istri dan ibu dalam mengemban tugas masing-masing. Karena Tuhan memberkati keluarga Allah ini dalam tugas tanggung jawab mereka yang mereka lakukan dengan penuh sukacita. Sebagai seorang ibu, tentu dia merindukan untuk melihat keluarganya terus berada dalam naungan kasih Allah. Berikan hikmat Tuhan sehingga sebagai seorang ibu mampu menjadi teladan di tengah-tengah keberadaan mereka, sehingga sebagai keluarga Allah boleh senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami berdoakan anak-anak karunia Tuhan, anak Andisa dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kiranya Tuhan pelihara kehidupannya dalam pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya. Biarlah dalam melakukan dan melaksanakan pekerjaan ini, anak Andisa boleh terus bersuka cita dan menikmati akan berkat Tuhan dan bersyukur atas kesehatan yang Tuhan karuniakan kepadanya. Anak kekasih Novi dalam bangku kuliah yang saat ini berada di Balikpapan, yang terpisah dari orang tua, kiranya Tuhan memelihara kehidupan anak kekasih Novi di Balikpapan, beri kekuatan kesehatan dalam belajar, sehingga selama perkuliahan di Balikpapan, ia boleh belajar dengan baik dan boleh menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya. Begitu juga dengan anak kekasih Rara dan Marcel dalam bangku sekolah, yang jika Tuhan berkenan pada minggu depan akan mengikuti ujian semester.
Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan kehidupan anak-anak kekasih kami ini yang berada dalam bangku sekolah, yang akan mengikuti semester pada minggu depan. Karuniakan kesehatan, hikmat, semangat belajar, sehingga ketika akan mengikuti semester, boleh mengikuti dengan baik, boleh menjawab dan fokus pada soal-soal yang diperhadapkan kepada mereka, dan mereka boleh bersuka cita menyelesaikan semester dan boleh memperoleh hasil yang membanggakan. Karuniakan kesehatan kepada kedua orang tua dalam mendampingi anak-anak, karunia Tuhan dalam belajar, sehingga anak-anak boleh belajar dengan baik di sekolah melalui pendampingan dari kedua orang tua. Kami juga boleh bersyukur bersama dengan anak kekasih Marcel yang boleh menikmati pertambahan usia pada tanggal 6 Mei yang lalu. Dan ibu kekasih yang hari ini boleh menikmati pertambahan usia. Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami manusia sepenuhnya berada dalam tangan kuasa-Mu. Pertambahan usia bukanlah menjadi sesuatu hak, bukanlah menjadi hak kami, tetapi sepenuhnya adalah otoritas Tuhan. Kami sungguh bersyukur bersama dengan keluarga Ibu Kekasih Maria Sea atas pertambahan usia dari anak kekasih Marcel dan Ibu Kekasih pada hari ini. Berkati kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang Ibu Kekasih lakukan, boleh selalu bersuka cita dan boleh mengaminkan bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ibu juga berdoa bagi orang tua yang ada di kampung dalam masa tua, dalam proses penyembuhan, kiranya Tuhan menolong dan memulihkan orang tua kekasih yang ada di kampung yang merindukan akan kesembuhan daripada Tuhan. Berkati dalam masa tua, biarlah kasih setia Tuhan senantiasa dirasakan oleh orang tua kekasih yang ada di kampung. Juga berdoa bagi seluruh keluarga dimanapun mereka berada, yang jauh terpisah dengan keluarga Ibu Maria Sea. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami percaya Tuhan akan memelihara kehidupan mereka masing-masing dengan segala tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan di sana. Bapa kami di sorga, juga kami berdoa dan bersuka cita bersama dengan Ibu Marta Sitompul yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Oma atau Ibu Marta Sitompul bersama dengan keluarga dan bersama dengan suami, cucu, dan keluarga besar saat ini. Ibu Marta Sitompul bersyukur kepadamu Tuhan,